Ya, selamat malam Saudara. Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi permasalahan kekurangan perumahan atau backlog di Indonesia. Dan program ini Saudara rencananya akan dimulai pada tahun 2025, di mana target 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Dan Saudara untuk mengelola ataupun menyelenggarakan perumahan sebanyak 3 juta unit ini tentu sudah dilakukan banyak persiapan dari tahun 2024 dan di 2025 ini langkah apa yang telah dan akan disiapkan dari pemerintah khususnya untuk menjawab tantangan terkait dengan pembangunan 3 juta unit rumah ini mulai dari pendanaan, penyediaan lahan, kemudian juga memilih lahan yang memang lokasinya strategis. Dan untuk membahas hal ini kita akan bahas dalam tahun baru, rumah baru. Dan di tahun baru ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semua pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dan pada malam hari ini kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas terkait dengan tema tersebut. Sudah ada bersama kami Bapak Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat malam Pak Huda. Malam Mbak. Baik. Malam semuanya. Kemudian ada Pak Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI atau Mr. Q. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Joko Suranto, Ketua DPP Real Estate Indonesia. Dan ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selio. Selamat malam. Malam Mbak. Huda juga rupanya. Ada 2 Huda. Baik, nanti juga akan menyusul dari Satgas Perumahan RI ada Pak Boni Z Minang yang masih kita tunggu kehadirannya. Dan pada malam hari ini spesial di tahun baru kita akan bahas terkait dengan tahun baru rumah baru. Kita tahu bahwa ini program yang cukup ambisius begitu ya, 3 juta unit rumah per tahun. Bagaimana kemudian Komisi 5 DPR RI apakah sudah mendapatkan blueprintnya dari kementerian terkait, dalam hari ini Kementerian PKP? Belum dapat. Nah, di saat terakhir pertama, saya yang minta ya Man. Secara resmi saya minta ke Pak Ara sama Pak Fahri. Dokumen terkait dengan blueprint atau peta jalannya, roadmap-nya mau seperti apa. Saya membayangkan di blueprint ada 5 hal paling enggak. Perencanaannya, aspek perencanaan seperti apa, strategi pencapaiannya seperti apa, regulasi apa yang harus direvisi, pengadaan lahannya seperti apa, dan yang ketiga adalah, yang kelima soal pembiayaan paling tidak. Belum lagi tambah soal data. Pak Ara sampai hari ini bilang Mbak, data di Kementerian Perumahan nggak ada. Backlog 9,9 juta itu, Pak Ara merasa di kementeriannya tidak ada. Dan itu disampaikan secara terbuka sendiri oleh Pak Ara. Saya penasaran juga soal data ini. Tadi karena kalau kita melihat ya persoalan data ini kan menjadi acuan begitu ya untuk bagaimana kemudian menyiapkan program. Ada yang mengatakan backlognya 9,9 juta. Kemudian juga ada data yang menyatakan 12,7. Nah, saya ke Pak Joko, ini kalau diraih sendiri datanya gimana nih Pak? Jadi begini, kalau kita berkaca pada data di Indonesia itu memang berbeda-beda. Institusi yang sekarang berjalan saja antara OJK sama BI aja berbeda. Jumlah KPR itu berbeda antara BI sama OJK itu. Karena apa? Berapa Mas? BI berapa, OJK berapa? Karena deskripsinya juga berbeda. Kalau nah kemudian kembali kepada data backlog. 2010 backlog itu 13,5 juta. Kemudian 2010 backlognya 12,7 juta. Bayangkan dalam satu dasawarsa itu nggak sampai 10% lah pengurangannya. Tapi kemarin tiba-tiba 2023 menjadi 9,9. Kita sebagai pelaku juga iki kok ngendi. Ini dari mana? Dari mana ya? Kan seperti itu. Padahal apa yang dikerjakan, terus instrumen yang digunakan itu masih sama. Tapi masuk perubahannya tiba-tiba kok loncat begitu, rasanya Bang Kodari nanti yang Mas bisa sendiri komentar. sebagai pelaku pasar kan, artinya kan gini mau jualan rumah kan beliau kan ya. Betul, ya. Nah kan harus tahu saya ini pasar saya itu berapa orang yang belum punya rumah, angkanya dari mana dan berapa? Ya, kalau kami pernah datang ke BI, datang ke OJK, please deh, kalau kami ini untuk melakukan riset sendiri, memprofile sendiri, itu susah. Gitu. Nah, jadi baiknya risetnya gimana nih? Kita minta ke BI untuk bisa melakukan itu semuanya.
Nah, kalau riset yang sekarang ada itu kan dari BPS. Dan BPS kan melakukannya dengan sampling. Nah, ini Bang Kodari lah yang bisa lebih berbicara. Nah, di beberapa pertemuan kami dengan Satgas itu kita justru pengen mendorong ada fiksasi profiling terhadap data 9,9 itu siapa. Kenapa? Dengan kalau kita dapatkan itu by name, by address, maka sebenarnya itu satu, kita juga sudah bisa merencanakan. Kemudian potensi ketepatan tuh tinggi, link and match-nya, di mana yang belum, nah udah dibangun di situ, ketemu kan begitu. Nah, yang ketiga juga ketika di profiling itu juga akan menjembatani, misalkan kita ambil kebenaran 9,9 juta. Pasti akan ada 3 hal yang muncul. Yang pertama adalah yang mampu tidak bermasalah. Yang kemudian yang kedua adalah yang mampu yang bermasalah. Yang ketiga dua-duanya kan yang tidak mampu dan bermasalah. Nah, pastinya mosok sih nggak dapat 10% yang mampu yang tidak bermasalah itu. Nah, dari titik itu maka bisa mulai sesi perencanaan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Oh, datanya ada, berarti apa? Kejar ke sana. Sehingga apa? Pembangunan itu langsung accept sama usernya. Gitu. Baik, karena datanya belum tersedia, kalau misalkan kita perlu mengumpulkan data kembali begitu untuk kemudian memulai perencanaan, kemudian mengarah ke pembangunan, artinya mundur lagi dong Mr. Q. Padahal kan kita rencananya startnya ya udah 2025 nih gitu. Jadi gini, saya tadi bisa dijawab nggak Mas? BI berapa angkanya, kalau OJK berapa angkanya? Kalau nggak ingat, tetapi akan selalu ada selisih. Oh, iya. Selalu akan ada selisih begitu. Oke. Jadi begini, ini agak unik sih menurut saya ya. Pertama begini, kita tuh angka persis nggak tahu pasti, tapi kita bisa mengatakan bahwa banyak orang nggak punya rumah di luar sana. Oh, Nah, itu iya. kesimpulannya. Kalau enggak, beliau ini nggak akan jadi pengusaha real estate. Iya, gitu. Tapi ini unik juga sih terus terang. Saya baru kali ini ketemu bisnis yang berdagang dalam gelap. Soalnya ketua umum Rei ditanya angka berapa, nggak bisa keluar angka, Mbak. Ya udahlah kita pakai patokan yang sudah dikeluarkan ya itu berapa 9,9 juta. 9,9. Bulatin 10 lah ya. Ya. Bulatkan 10 juta. Itu kan pasar yang besar sekali. Baik. Nah, saya nggak tahu sebetulnya bagaimana persisnya asal angka 3 juta rumah itu ya sampai jadi 15. Tapi mungkin saja patokannya ini. Jadi angka-angka backlog ini jadi dasar di mana kemudian angka 15 juta itu diproyeksikan. Artinya kira-kira gini, Pak Prabowo mungkin ingin supaya sampai nanti beliau selesai, kalau bisa masalah pokok ini ya, masalah perumahan ini bisa diselesaikan. Tapi Begitu kan nggak, Mas? pertumbuhan penduduk kan juga Mas dulu wakil bertambah. ketua, wakil TKN. Wakil bendahara TKN. Wakil bendahara TKN. Ada nggak Nostalgia informasi nih ya? gitu? Oke. Ya, begini. Kalau kita hitung penambahan jumlah kebutuhan rumah setiap tahun itu 800.000. Ya. Itu angka dari mana? Angka dari proyeksi BPS juga. BPS kita juga. mengacu Oke, ke sana baik, terus baik, gitu. baik. Kita harus kejar BPS. Kemudian supply nasional itu antara 400 sampai 450. Yang reliable produk kita itu hanya satu, FLPP. Ya. Kalau komersial itu realisasinya kita akan selalu mengacu kepada realisasi yang ada di Sikumbang. Sementara belum tentu semua transaksi juga ada Sikumbang yang ada di Tapera itu. Nah, inilah makanya kita selalu akhirnya mengacu satu dari BPS saja gitu. Tetapi kalau realisasi kita selalu akan mengacu ke OJK karena dari situ kita seringnya memakai kenapa? Oh, potensi realisasi itu di daerah sana itu sekian. Oh, berarti di sana potensi bagus. Berapa sih nilai KPR-nya? Oh, berarti secara ini daya beli di Sekian. kota sekian seperti itu. Akhirnya ya memang kita memang selalu akan kesulitan dengan data base itu. Dan satu lagi adalah kita harus akui tingkat kesadaran kita ini juga untuk menelurkan data yang final atau yang akurat itu juga. Baik Pak, habis ini Pak ya, saya ngantor KSP, nanti salah satu isu strategis dan apa yang kita monitoring adalah soal perumahan ini. Pertama mengejar angka, berapa sih sebetulnya
kebutuhan perumahan ini ya. Makasih nih talkshow-nya ini Siap. udah berguna Iya. untuk meng-highlight hal-hal yang perlu dipantau oleh KSP. Oke, gini Bang. Tadi kan disampaikan datanya masih gelap begitu ya. Tapi kan sudah ada targetnya 3 juta per tahun. Iya. Ini kalau dari pandangan Mas Nailul gimana nih? Ya, pertama seperti ini, Mbak. Kita dudukan backlog itu apa sih? Ya kan? Kita dudukan dulu backlog itu apa. Ya. Kita nggak bisa dong. Kita bicara backlog tuh, oh ternyata 9,9 juta. Itu apa gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya backlog itu kan antara permintaan sama penawaran tuh dia ada selisih di situ. Yang permintaannya cukup besar, tapi penawarannya rendah gitu. Makanya tidak bisa diakomodir oleh pasar. Nah, memang kalau kita lihat data yang paling reliable untuk saat ini yaitu adalah data dari BPS. Kalau kita melihat dari survei yang dilakukan, kemudian sampling yang juga cukup banyak gitu kan, kita tidak punya data yang memang lebih baik daripada data BPS untuk itu. Nah, jadi kalau kita sudahi memang angka 9,9 juta itu yang kita jadikan patokan. Dan kita beberapa kali mengeluarkan kajian mengenai rumah ini juga memakai data itu. Nah, yang kedua adalah memang di sini ada 9,9 juta, terus kemudian pasti akan, ya kalau bisa kita Mas, bilang. saya boleh tanya nggak? Apakah bisa diartikan 10 juta itu adalah jumlah kekurangan rumah yang harusnya dimiliki oleh keluarga? Kan asumsinya begini, setiap keluarga itu kan harus punya rumah ya. Jadi kekurangan rumah ada 10 juta. Bisa begitu dimanain? Kalau kita lihat sebenarnya di BPS itu ada beberapa alasan. Orang itu dia tidak minta rumah. Nah, tidak minta rumah itu dia artinya bukan permintaan. Nah, ini yang sering disalahi sebenarnya. Orang dia tidak punya rumah, tidak mau memiliki rumah, itu ada alasan uangnya nggak ada dan sebagainya. Karena sudah ada rumah di keluarganya, dia harus menunggu orang tuanya dan sebagainya. Nah, kadang inilah yang memang bisa kita jadikan orang yang tidak punya rumah itu belum tentu juga dia mau rumah sendiri dan sebagainya. Nah, inilah yang kalau kita lihat di data BPS ya Bang, kita memang refernya data BPS gitu. Ada beberapa lapisan masyarakat kita, terutama yang kuintil tuh 20%. 20% ke bawah dari yang terbawah itu dia tidak, ya dia nggak mau lagi mau punya rumah gitu. Alasannya tadi dia sudah punya rumah, dia nggak mau menambah beban mereka dan sebagainya. Dan itu bisa dijadikan ya kalau yang seperti ini ya gimana kita mau approach kan sebenarnya kan. Karena mereka pun sudah membentengi saya nggak mau punya rumah gitu. Dan inilah yang sebenarnya harus digarisbawahi. Ternyata backlog itu bukan hanya semacam orang yang butuh rumah dan sebagainya. Tapi orang yang dia kepingin untuk membeli rumah. Kepingin membeli rumah begitu ya. Oke. Baik, terkait dengan tadi jika kemudian belum ada peta jalannya, kan DPR juga sempat beberapa kali begitu ya melaksanakan rapat. Kemudian juga ada masukan dari pengembang yang sudah menyatakan bahwa ada pembatalan pembelian karena memang mendengar adanya program 3 juta rumah per tahun. Nah, ini bagaimana responnya? Ya emang itu Pak Joko yang paham sama teman-teman asosiasi sebenarnya. Memang itu pentingnya saya kira kita jaga narasi yang kira-kira bisa ditangkap dengan baik di ruang publik. Jadi publik tahunya Pak Prabowo mau bagi-bagi rumah gratis. Karena itu di saat mereka sudah mau beli akhirnya mengurungkan gitu, membatalkan gitu. Nah, karena itu saya kira saya setuju pengadaan rumah ini, Mas Kodari, ini nggak kalah raksasanya dengan makan bergizi gratis. Karena kalau kita hitung anggarannya Mbak, gitu. Dan ini PR juga. Pak Ara juga pusing sama Pak Fahri. Ketersediaan anggaran kita tahun 2025 APBN 5 triliun Pak Kodari. Selama ini rata-rata 10 tahun pemerintahnya Pak Jokowi rata-rata 14 sampai 15 triliun. Nah ini dengan dicanangkan 3 juta, tapi malah anggarannya turun. Yang rata-rata per tahun biasanya 14-15 triliun. Nanti bekalnya 2025 ini hanya 5 triliun. Artinya potensinya hanya mungkin membangun dengan skema yang sudah ada. Karena rata-rata 14 triliun selama ini per tahun itu bisa membangun 145 ribu rumah. Nah sekarang kalau hanya 5 triliun ya kurang lebih kira-kira 30 ribuan. Nah kira-kira mau dari mana? Nah terkait dengan ini Mas Kodari, angka kenapa 3 juta? Ini kan sebenarnya Pak Ara kan menjalankan tugas saja. Karena ini masuk di dalam
Astacita. Astacitanya Pak Jokowi dan 17 program prioritas Pak Jokowi. Maaf, Pak saya koreksi. Prabowo. Astacita Pak Prabowo. Oke. Betul. Di mana di dalam 17 program prioritas Pak Prabowo, kalau nggak salah program yang ke-7, kalau nggak salah ya, dinyatakan Mas Kodari bahwa Pak Prabowo punya cita-cita membangun 40 rumah per desa. Gitu. Selama periode beliau. Iya. 40 kali 75.000 desa seluruh Indonesia, ya ketemunya kira-kira 12 jutaan. Dari 12 juta Kalau itulah 40 kali 75.000, 3 juta. 3 juta. makanya 3 juta. 40 rumah kali Per 75.000 desa, per desa. 3 juta. Terus plus apa gitu, pokoknya Oh, dibaca iya, lagi iya, Pak. iya. Pak Kodari Mungkin saya per kira tahun, jangan-jangan kali beliau lagi hitungnya 5 beliau yang gitu. bikin. Enggak, saya nggak bikin. Bapak Penas yang bikin. Nah, kira-kira ketemulah 12 juta. 12 juta itulah diterjemahkan oleh Pak Ara, per tahunnya dibagi 3 juta. Iya. Gitu. Jadi Pak Ara memang menjalankan tugas apa yang sudah menjadi dokumen resmi yang harus dijalankan oleh Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Nah, karena tadi sudah menyinggung anggaran, saya kembali lagi ke Mas Nailul. Mas Nailul, 2025 ini ada 3 juta rumah, kemudian ada program makan bergizi gratis, belum lagi IKN juga, karena nanti akan dipergunakan 2028 berkantor di sana begitu ya. Bagaimana kemudian anggarannya dalam pandangan Mas Nailul? Iya. PPN 12% enggak ya? Nggak digunakan ya? Oke, let's say seperti ini, Mbak. Memang kita di tengah, ya bisa kita bilang anggaran kita kan di tahun ini pun Bu Sri Mulyani itu sampaikan tidak akan mencapai target untuk penerimaan negara. Dia sampaikan itu. Kita masih kurang cukup besar, 80%, 89% untuk target, realisasi target dari penerimaan negara. Artinya tahun depan memang anggaran kita cukup seret. Makanya kalau kita lihat dari postur APBN di tahun 2025, untuk pembiayaan itu dinaikkan, alias defisit 2 GDP, defisit fiskal 2 GDP, dia naik ke angka 2,5%. Dari tadinya 1,9%, dia naik menjadi 2,5%. Artinya ini ada pembiayaan yang meningkat. Nah, pembiayaan inilah sebenarnya yang sering saya juga beberapa kali untuk kita sampaikan bahwa anggaran ini, pembiayaan ini yang bisa dan memang digunakan untuk beberapa proyek yang belum fix, atau bisa kita bilang sebenarnya dompet cadangan dari pemerintah, gitu, pembiayaan itu. Nah, kita lihat nih anggarannya cukup besar, tadi Pak Huda sampaikan cuma 5 triliun gitu kan, butuhnya ratusan triliun gitu. Nah, kita sebenarnya ada beberapa pembiayaan yang memang bisa digunakan untuk membangun rumah. Kita mengenal Tapera sebenarnya. Tapera itu kan pembiayaannya kan selama ini kan memang dari FLP masih ada di situ. Kemudian juga ada dari iuran dulu BP Taperum gitu ya, yang dia diambil dari PNS kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah BP Taperum. Nah, ini yang kita tekankan, pembiayaan itu pasti ada, dan kita juga jangan lupa kita ada Danantara. Danantara ada INA, Investment National Authority atau SWF-nya Indonesia. Itu bisa digunakan untuk pembiayaan berbagai macam program pemerintah sebenarnya. Nah, inilah yang saya rasa tahun depan, meskipun ya kita berharap sebenarnya dengan anggaran yang terbatas di APBN bisa menggunakan dari pembiayaan yang ada di bawah, kita sebutnya adalah di bawah garis. Kan APBN itu kan ada permintaan, belanja, defisit itu diambil dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan inilah yang memang bisa digunakan untuk beberapa program, termasuk untuk program 3 juta rumah. Nah, tapi saya nggak tahu apakah memang dari sisi pengusaha juga ada niatan bantu gitu kan. Karena kan kemarin kan Pak Ara juga bilang kalau misalkan ada beberapa pengusaha yang ingin membantu nih untuk membangun 3 juta rumah gitu kan. Baik, bicara soal menyumbang nih, Ya, Mr. Q juga kan menyumbang gitu ya di Palangkaraya, silakan. Jadi saya kira gini, perspektifnya. Pertama bahwa memang roadmap-nya ini kita masih tunggu. Roadmap itu isinya yang tadi Pak Huda itu. Ini contoh anggota DPR yang sangat berkualitas, Mas. Mau ketemu dengan kementerian, item-item pertanyaannya udah tajam banget. Kalau ini nanti sudah diungkap oleh Pak Menpera,
Ini Menteri Perumahan ini akan terjawab semua asumsi dan dugaan. Nah, kenapa belum? Saya kira kita memahami bahwa Kementerian Perumahan dan Pemukiman ini adalah kementerian baru. Setahu saya nih ya, SOTK-nya lagi disusun. Jadi para deputinya, sekjennya sedang proses rekrutmen. Dan saya paham juga, kenapa di kantor kami pun juga begitu. Jadi kami ini untuk tenaga profesional itu bertahap untuk melakukan rekrutmen. Rekrutmen pertama itu hanya menggunakan sisa anggaran November dan Desember. Nah, kita mau pakai anggaran tahun depan. Rekrutmen baru tadi diketok palu baru dilaporkan dan disetujui oleh Pak Kepala Staf. Jadi nanti kita Januari baru istilahnya itu boleh dibilang full team gitu Mas Joko, ya. Jadi kita tunggu nanti Januari keluar roadmap-nya dari Pak Ara menjawab semua itu. Tapi yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah bahwa 3 juta rumah itu adalah semua rumah yang dibangun sebetulnya. Hemat saya nih ya. Semua rumah yang dibangun di Indonesia. Baik oleh misalnya Mas Huda bangun sendiri. Baik yang kemudian dibikin kompleknya oleh Pak Joko. Lalu kemudian misalnya Mas Nailo misalnya beli gitu kan. Mas Kodari yang nyumbang tanahnya. Lain belum ada. Oh iya betul. Maupun yang tanahnya disumbang, lalu kemudian rumahnya dibangun pemerintah, atau misalnya tanahnya disumbang, lalu pembangunan juga disumbang gitu. Jadi bukan rumah yang dibangun semuanya oleh pemerintah. Ini kan kayak begini, pemerintah akan bangun jalan tol 1.200 km misalnya. Itu kan semua pasti pemerintah kan, hampir-hampir ya. Ada swasta lah ya, tapi kan pasti pembiayaan segala macam itu ada peran pemerintah di sana. Karena ini kan fasilitas publik. Yang kita bicarakan ini kan bukan fasilitas publik. Oke, jadi 3 juta rumah itu tidak semuanya dari pemerintah? Tidak semuanya pemerintah. Malah menurut saya kalau dengan kapital yang dengan anggaran yang ada sekarang, itu bisa dipastikan itu nanti dari swasta itu yang akan bangun. Karena kalau rumah sederhana, katakanlah pukul rata ya, rumah semua ini rumah sederhana semua. Harganya berapa koefisiennya? 160 juta misalnya per rumah gitu ya Mas ya. Itu kalau dikalikan 3 juta, 480 triliun. Nah, itu kan pasti nggak ada tuh alokasinya itu, 480 triliun itu. Nah, karena itulah kemudian dengan anggaran yang ada, sebetulnya tadi bahwa 3 juta rumah ini adalah keinginan agar ada 3 juta rumah yang dibangun. Sama dengan misalnya mungkin Kementerian UMKM ingin tahun ini ada lahir misalnya nih ya 10.000 UKM gitu. Oke, Mr. Q. Yang bikin UKM itu bukan Kementerian UMKM, tapi masyarakat yang membangun UMKM. Oke, berarti ini penjelasan kepada publik bahwa 3 juta unit rumah ini tidak seluruhnya dibangun oleh pemerintah. Karena persepsi yang muncul di publik adalah yang membangun semuanya pemerintah. Betul. Jadi mau rumah mewah, mau rumah biasa, menurut saya sih ya 3 juta tuh masuk di situ. Hemat saya. Kan gini loh, kalau mau mengkaji persisnya juga kan kita harus tunggu juga nih namanya roadmap-nya dari Pak. Kalau KSP ini kan mantau roadmap atau yang sudah dibuat oleh kementerian kan, baru kita mantau. Oke. Gimana Pak Joko? Ada kesimpulannya di situ ya? Belum kesimpulan itu. Oke, jadi 3 juta rumah ini dibangun siapa? Sebenarnya pemerintah itu tidak pernah membangun rumah. Yang membangun swasta. Coba kita cek. Ibaratnya kita dikatakan misalkan melalui FLPP, yang bangun kami developer. Pembiayaan. Tetap swasta ya Mas ya? Swasta ya. Yang dibangun pemerintah biasanya rusunawa ataupun rumah transit dan sebagainya. Itu paling di situ. Jadi semuanya pemerintah tidak menjadi operator. Fasilitator ya? Iya, fasilitator. Regulator. Kan. Pokoknya tor tapi bukan operator. Semua tor kecuali operator. Ya. Jadi di posisi itu. Kalau harusnya anggota Satgas Pak Boni harusnya ada. Kalau kami sih optimis ya. Optimis itu bisa dijalankan karena cuman saya kemarin sudah mendengarkan, cuman tidak dalam posisi saya untuk menyampaikan. Harusnya Pak Boni gitu loh. Jadi rasional kalau kami menilai yang dilakukan. Sudah ada hitung-hitungannya? Sudah ada hitung-hitungannya. Jadi nanti itu bisa sedikit lah ya, akan ada pengalihan subsidi dari migas kepada subsidi langsung kepada rakyat untuk angsurannya, bukan bangun. Jadi di luar anggaran Kemenpera ini nanti akan ada anggaran lagi? Ada lagi. Oke, Gitu. jadi tidak hanya 5 triliun ya. Tidak ada anggaran lagi.
anggarannya sudah biasa dikeluarkan oleh pemerintah, hanya ada pengalihan. Oke, jadi subsidi migasnya dikurangin. Ya intinya di luar yang 5 triliun, Yes. anggaran Kemenpora itu nanti akan ada alokasi. Ada alokasi Dari sekitar subsidi migas 48 triliun lah itu. Nah, ini Kan maksudnya kan di DPR udah mulai berbinar. Kemenpu, di adanya Kemenpu kan, karena itu sudah dicadangkan oleh pada saat Pak Jokowi, tapi masuknya kan di anggarannya Kemenpu. Karena pada saat dianggarkan kan Kementerian PKP belum ada kan, begitu. Oke, begini Pak Joko tadi kan Kalau kita menyampaikan. nggak mau mendukung kalau nggak ada realistis dong. Oke. Karena pengusaha melihat realistisnya dulu Iya. gitu ya. Tadi menyampaikan bahwa realistis, optimis Iya. begitu ya untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun begitu. Iya. Tadi dari yang disampaikan begitu dari 3 juta unit rumah per tahun ini kan kalau dilihat dari angka realisasi kita rata-rata per tahun itu pembangunan kan di angka 500 ribu unit. Ya. Ngejarnya gimana? 400 sampai 600 ribu. Kita pernah merealisasikan FLPP itu di tahun antara 2012-2014 itu kisaran 300 hanya untuk FLPP saja. Artinya pada saat itu ketika kondisi bagus, saya beli bagus ini. Nah, kita jangan lupa bahwa industri properti ini kan industri padat karya. Backbone-nya kan 185 industri yang terkait. Artinya ketika ada kebijakan ini, maka yang bergerak dahulu adalah 185 industri ini. Di sana berarti ada titik ekonomi tumbuh, ada distribusi pendapatan, ada serapan tenaga kerja yang pada akhirnya menumbuhkan daya beli masyarakat juga. Itu satu poin. Sehingga apa? Hilirnya tuh rumah itu kan sebenarnya bagian dari proses yang ada di 185 industri ini. Itu yang pertama. Genteng, Genteng, set, besi, semen, Kayu. jendela, kaca, Pokoknya 185 ya. listrik, paku dan sebagainya. Itu ada klaster tersendiri yang membuat serapan tenaga kerja gitu. Yang kedua, yang kita dapatkan saat ini adalah kemarin itu kita mendapatkan bahwa yang akan digerakkan adalah 1 juta dahulu yang di kota ini. Kita lebih memahami yang 1 juta ini. Kenapa? Makanya tadi di awal pembukaan kita mendorong adanya fiksasi terhadap backlog itu siapa, ada di mana. Sehingga ketika ada mau dibangun pun sudah ketahuan titik koordinat dan sebagainya seperti itu. Nah yang ketiga kalau yang 2 juta rumah yang ada di pedesaan sama pesisir itu kita sangat mendukung. Kenapa? Pemerintah nggak keluar uang dahulu kok. Yang membangun itu adalah para ya mungkin bisa developer, tapi kita mendorongnya adalah para entitas bisnis yang ada di sana. Apakah itu BUMDes atau koperasi ataupun Karang Taruna yang mereka membangun dahulu kemudian pada saatnya akan di KPR-kan. Jadi berlaku sebagai kontraktor begitu. Lokal sifatnya berarti. Lokal sifatnya. Nah, pada saat nggak ada lokal mungkin kami diajak kerjasama misalkan. Karena kan memang butuh keahlian khusus, ke pengetahuan khusus untuk membangun juga kan. Nah, disitulah kami seneng bahwa nanti ada pertumbuhan ekonomi dari desa. Yang kedua ada entrepreneur baru. Tapi yang lebih manis nih adalah market yang bergerak dari desa kenal perbankan. Mereka menjadi customer base perbankan. Mereka akhirnya menjadi market yang ada bagi properti juga. Kalau dahulunya mana ada bank mau masuk ke desa. Nanti itu kan ada officially terhadap pendapatan. Selama ini kan misalkan pembantu atau sopir, kan mereka disebut non-fixed income atau sektor informal. Padahal kalau dikasih, saya kasih slip gaji atau berupa nota pembayaran aja kan secara bankable itu sudah menjadi officially pendapatan tetap. Nah ini yang kami ini optimis bahwa ini adalah sesuatu banget menurut saya. Terobosan. Bahkan ini cara bisnis baru dengan menggunakan instrumen uang pemerintah tetapi bisa betul mendorong pertumbuhan. Baik, optimis bisa dijalankan begitu ya. Walaupun tadi datanya masih gelap nih kalau kata Mr. Q. Kita akan lanjutkan. Nggak gelap, cuman secara
clearly itu ada di mana, itu belum. Oke, lebih detailnya. Saya koreksi ya, Pak Belum Wakil. detail ya. Belum detail. Oke. Samar. Samar. Sama-sama belum detail. Waduh, wae. Kita akan bahas Nggak lagi. kelihatan, tapi ya nggak persis kan. Kita Gitu. juga akan menunggu dari Satgas Perumahan untuk Sebenarnya menjelaskan. mohon malu ya, kalau KSB-nya harus kritis. Oh iya, iya. Kita kritisi lagi Nggak boleh nanti usai terima-terima jeda aja. berikut ini. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini.